Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang, karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Aku diri rahasia yang sudah suci lagi sentiasa sudah disaksikan untuk menjadi saksi kepada kaum menjadi saksi. Rahmat ilallah Muhammad al-Hadi al-Kahfi akhir. التوابين ويحب المتطهرين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahillazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malam ini aku bersaksi, pada masa ini aku bersaksi kepada sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya, tidak lagi ia mengotori dirinya. Aku bersaksi atas dirinya yang sentiasa bersih, sentiasa suci. Pada masa ini, aku bersaksi di hadapanku dua insan yang sentiasa bersih, sentiasa suci. Meletakkan, memberikan atas diri yang bersih, diri yang suci. Menikah as-sunnah Muhammad Rasulullah. Barakallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad al-Hadi al-Kahfi al-Akhirah. Pandang istri kamu, lihat suamimu. Pandang ia, ya, lihat dia, ingat kebaikannya. Jangan kau ingat keburukannya.
Apabila kau ingat keburukannya, maka hilanglah semua keburukan pada diri. Apabila kau lihat, apabila kau pandang kebaikan istri kamu, menggugurkan keburukannya. Dengar ya, fokus ya. Apabila kau memandang istrimu dengan kebaikan, kasih sayang, gugurlah keburukannya. Gugurlah sifat-sifatnya. Boleh tenang ya. Jangan kau nikah perempuan yang buruk sifatnya. Ya. Jangan kau menikah dengan perempuan yang kotor makanan. Jangan kau nikah perempuan yang buruk kotor pikirannya, buruk busuk hatinya. Tidak boleh kaum as-sufi ya, kaum hawasul hawas menikah dengan perempuan yang buruk, dengan perempuan yang tidak baik sifat perbuatannya. Paham ini? Jangan kau menikah, wahai kaum beriman, kaum hawasul hawas, jangan kau menikah kepada perempuan yang fasik, yang ingkar, yang kafir, yang tidak pernah mau bersih, yang tidak pernah mau suci. Surah Al-Baqarah ayat 221. Surah Al-Baqarah ayat 221. Jangan sekali-sekali kau ambil perempuan yang tidak baik menjadi istri kamu, atau jangan kau menikahi perempuan yang tidak baik. Maka pernikahan itu tidak pernah ada, batal pernikahan itu. An-nikah as-sunnah Muhammad Rasulullah. Yang pertama sekali sempurna menikah, sebaik-baiknya menikah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikah yang terbaik, yang paling baik itu nikahnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah yang terbaik, yang sempurna menikah. Apakah nabi-nabi sebelumnya tidak sempurna? Apakah nabi-nabi sebelumnya tidak baik? Baik. Paham ini? Sempurnanya Islam itu sesudah datangnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu baik. Nabi Muhammad Rasulullah terbaik, sempurna manusia, sesungguh-sungguhnya manusia. Manusia semanusianya manusia. Manusia terbaik, manusia tersuci, manusia tersuci lagi, sentiasa disucikan. Ianya bersih lagi suci. Sentiasa ia bersih, sentiasa ianya suci, sentiasa mensucikan dirinya, sehingga sentiasa disaksikan oleh diri Zat Maha Suci. Nah, sebagai contoh tauladan uswatun hasanah adalah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau ambil contoh yang lainnya. Jangan kau tiru, jangan kau contoh, jangan kau ambil uswatun hasanah atau tauladan daripada selain Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kau mengikut sunnah Nabi Muhammad. Jangan kau jadi Nabi Muhammad, mencontoh, mengikut, mengimani, beriman, meyakini Nabi Muhammad itu bukan menjadi Nabi, bukan seperti Nabi. Paham ini? Mencontoh itu bukan kau menjadi Nabi, itu kau mengolok-olok Nabi. Mencontoh Nabi itu, mengikuti Nabi itu, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini mesti wujud nyata di diri kamu. Selagi siddiq,
tablik amanah fatonah itu tidak nyata, tidak wujud di diri kamu, kamu belum lagi mencontoh. Nabi sentiasa bersih, sentiasa suci. Nabi sentiasa membersihkan dirinya, sentiasa mensucikan dirinya. Bagaimana kamu yang mau mencontoh Nabi? Selagi kamu tidak bersih, selagi kamu tidak suci, selagi itu kau tidak mengikuti Nabi. Kau bukan umat Nabi. Paham ini? Jadi nikah itu sunnah Nabi Muhammad Rasulullah, mengikuti, mencontoh sebagaimana Nabi menikah. Mengikuti Nabi menikah. Apa yang bagaimana Nabi menikah itu? Apa kau menikahnya di Madinah sana? Apa kau menikah di Mekah sana? Begitu kan? Mencontoh Nabi, mengikuti pakaian Nabi. Mencontoh Nabi, mengikut sorban Nabi. Mencontoh Nabi, mengikut Nabi pakai tongkat. Nabi naik onta. Begitu. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Tetapi sidik, tablik, amanah, fatonah, itu kau mencontoh Nabi. Membersihkan, mensucikan diri, itu kau mencontoh Nabi. Jaga makan daripada makan yang buruk, itu kau mencontoh Nabi. Kau jaga pandanganmu dari maksiat, itu mencontoh Nabi. Menjaga hati kamu, hayalan kamu, pendengaran kamu, perkataan kamu, perbuatan kamu dari segala hal yang maksiat, dari segala hal yang buruk, itu mencontoh Nabi. Bukan meniru, mencontoh pakaian Nabi, bukan mencontoh, meniru songkok sorban Nabi, bukan. Itu kau mencontoh gaya Nabi, itu kau mencontoh kebiasaan Nabi. Sukunya, tahu sukunya? Itu kau hanya mencontoh pakaiannya, tapi kau tidak mencontoh sifat Nabi. Kau tidak mengikuti sifat-sifat yang terbaik pada Nabi. Kalau kau mau mengikut cara berpakaian Nabi, kau tinggalnya di Saudi sana. Kalau kau mau naik onta, kau jangan tinggal di sini. Kau tinggal di Saudi, di Arab sana. Bukan membenci kaum Arab, bukan membenci tata kerama Arab Saudi, bukan. Bagaimana orang Arab, bagaimana suku Arab pakai pakaian Jawa, pakaian lurik, bagaimana? Bagaimana kamu lihat orang Arab nganggo pakaian lurik, baju lurik, tetap, ngerti nggak? Itu jadi apa, kayak apa ini? Nah begitu juga kamu Jawa pakai pakaian Arab, pakai pakaian Arab itu, orang Arab itu nyengir lihat kamu itu, nggak sesuai, ngerti nggak? Nah, apanya yang harus dicontoh itu? Sifat Nabi, cara Nabi makan, cara Nabi mengasihi istrinya, Nabi bertanggung jawab, tidak pernah berbuat yang salah, tidak pernah berbuat keji dan mungkar. Itu mencontoh, mengikuti khuswatun hasanah. Bukan anti sunnah Nabi. Tahu anti? Bukan anti Arab. Islam ini diikuti segala penjuru dunia. Bukan Islam milik dunia. Bukan Islam milik satu kaum. Bukan Islam milik satu suku. Bukan Islam milik satu negara. Sehingga kau mengikuti seluruh adab peradaban satu negara itu. Apabila kau ikuti Islam, apabila kau mengaku Islam yang ada di satu negara, lalu kau ikuti pola pakaiannya, adab istiadatnya, sukunya, ya kau mesti ada di satu negara itu. Kamu harus masuk di satu negara itu. Kamu boleh mengikuti apapun peradaban di satu negara itu, paham? Nah sekarang Islam ini masuk ke tempat kamu, masuk ke suku kamu, masuk ke wilayah kamu. Ya kau membawa Islam itu sebagaimana peradaban di negara kamu. Sehingga negara kamu itu masuk ke dalam Islam.
bukan Islam yang kau masukkan ke negara kamu. Diri kamu itu masuk Islam. Islam itu masuk ke diri kamu. Nah, bagaimana kalau tiap-tiap negara mengaku Islam, membawa Islam itu ke seluruh suku masing-masing? Bagaimana itu juga? Bagaimana? Ya kalau di Papua sana Islamnya bagaimana pakaiannya itu? Kamu ikut begitu? Orang Papua nggak pakai baju kan? Nah, bagaimana kalau Islam itu turunnya di Papua sana? Apa jadinya? Wah, bisa telanjang semua ini. Jadi ya, pakailah peradaban suku mengikut negara, kebiasaan, adat istiadat tempat tinggal kamu. Kamu tidak menafikan hukum Islam, tetap kamu menjalani, menegakkan hukum Islam di diri kamu. Bukan membenci, bukan tidak suka dengan adab istiadat Saudi, Arab Saudi, tidak. Paham ini? Ketika kamu pergi ke Saudi, ketika kamu pergi ke Arab sana, silakan kamu mau pakai baju Arab, kamu mau pakai sorban, kamu mau pakai gamis, kamu mau pakai jubah, silakan. Tapi orang Arab itu pasti lihat-lihat kamu. Ini kok saya ingat mereng-mereng, ini orang dari mana? Begitu juga orang Arab sana, kalau datang ke Jawa, pakai lurik, pakai belangkon, kamu lihatnya gimana? Paham ini? Nah, jadi nikah, ya, nikah itu isinya, nikah itu membawa, nikah itu wujud sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Apabila kau menghendaki sakinah di diri kamu, pada istri kamu, anak-anak, keluarga kamu, maka kamu mesti menikah. Jangan berzina. Dulu kamu hanya dinikahkan, kau dulunya tidak menikah, berzina. Kenapa? Kenapa kamu tidak menikah itu? Kau hanya dinikahkan, kau tidak pernah menikah. Paham ini? Kau dulu hanya dinikahkan kan? Pernah enggak kau jabat tangan istri kamu? Pernah enggak kamu bagi, kamu kasih istri kamu menikah, istri kamu menerima nikah kamu? Pernah ke tidak? Lalu kamu nikahnya sama siapa? Aneh kan? Tuan nikahnya atau tuan kadinya menikahkan kamu kepada istri kamu, tapi istri kamu tidak menerima nikah. Aku nikahkan kamu kepada istri kamu. Aku nikahkan kau wahai laki-laki kepada perempuan ini. Aku nikahkan kau bulan kepada si bulan. Tapi kau tak pernah memberi nikah kepada istri kamu. Istri kamu tidak pernah menerima nikah. Lalu yang mengatakan sah itu bukan istri kamu. Yang bilang sah itu siapa? Orang lain kah? Lu yang nikah kamu kok yang bilang sah orang lain? Inilah yang terjadi terus menerus. Karena yang menikahkan pun tidak pernah menikah. Karena yang menikahkan juga tidak menikah. Itu makanya kau dinikahkan tidak pernah diajarkan bagaimana menikah. Tidak dijelaskan, tidak dipahamkan apa itu menikah. Karena yang menikahkan kau juga tidak pernah menikah. Bagaimana juru nikah, tukang nikah, tok nikah, pegang tangan suami kamu kan? Sewaktu kau menikah dulu, kau tak pegang tangan istri kamu kan? Kau tidak berjabatan kan? Kau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah kan? Kau tidak bersih, kau tidak diajarkan bersih, kau tidak diajarkan suci. Kau bukan manusia. Apabila kau manusia, kau tidak mau dinikahkan yang bukan manusia. Apabila kau manusia, kau tidak pernah mau yang bukan manusia menikahkan kau. Dikarenakan kau bukan manusia, maka yang menikahkan kau pun bukan manusia juga. Apa syarat nikah itu? Yang pertama, bersih sucinya dirimu, bersih sucinya pandanganmu, bersih sucinya pendengaranmu, bersih sucinya hatimu, perbuatanmu, pikiranmu, hayalanmu, rasa. Itu syarat menikah. Begitu juga calon bakal istri kamu itu. Apabila syarat
yang pertama ini tidak boleh kau wujudkan, tidak boleh kau adakan, maka batal pernikahan kamu itu. Menikah kamu itu batal. Karena yang kau nikah itu bukan manusia. Manusia itu bersih, suci. Dari pandangan, pendengaran, pikiran, hati, perasaan, makan, perbuatan, hayalan. Itu bersih dan suci. Maka itulah yang boleh menikah. Apabila syarat yang pertama ini tidak ada kepada perempuan itu, kau jangan nikah. Jangan kau nikahi perempuan yang buruk. Jangan kau nikahi perempuan setan. Jangan kau menikah perempuan binatang. Begitu juga kau perempuan, jangan kau menikah laki-laki setan, laki-laki binatang, laki-laki yang bukan manusia. Berapa banyak manusia mau berkawin dengan binatang? Berapa banyak laki-laki kawin dengan setan? Binatang tidak mau kawin dengan manusia, tapi manusia banyak kawin dengan binatang, banyak menikahi binatang, banyak menikahi setan. Karena perempuan yang dinikahinya makan yang kotor, hatinya busuk, pandangannya maksiat. Itu bukan manusia yang kau nikahi. Karena kau bukan manusia, maka kau mau menikahi yang bukan manusia. Apabila kau sebenar-benar manusia, kau tidak mau menikahi yang bukan manusia. Paham ini? Kalau kau sebenar-benar manusia, kau tidak mau tidur dengan yang bukan manusia. Apabila kau sebenar-benar manusia, kau tidak mau bersama-sama yang bukan manusia. Sesungguhnya manusia boleh menikah dengan sesungguh-sungguhnya manusia. Binatang saja itu tidak mau kawin sama manusia, tidak mau dia. Tapi manusia yang mengaku manusia, yang pura-pura manusia, mau mengawini setan, mau mengawini binatang. Bentuk rupanya bentuk manusia, wujudnya wujud manusia, isinya binatang, yang dimakannya binatang, kelakuannya binatang, pola makannya pola makan binatang, sifatnya sifat binatang. Dari kecil sehingga dewasa dia terus-terusan makan binatang, makan hewan. Itu makanya sifatnya sifat binatang, kelakuannya kelakuan binatang, wujudnya manusia, bentuknya manusia, isinya binatang, sifatnya binatang, karakternya binatang, nafsunya binatang. Karena apa-apa yang kau makan itu, itulah dirimu. Apa yang kau masukkan ke mulutmu itu, itulah dirimu. Itulah membentuk tubuh jasad jasmanimu. Apa yang masuk ke mulutmu, itulah dirimu. Apa yang keluar dari mulutmu, itulah dirimu. Kau dengar tadi yang kusampaikan? Selagi kau mau bersih, selagi kau sentiasa mensucikan dirimu, membersihkan dirimu, maka nikah itu halal, maka nikah itu sah. Apabila kau kotori dirimu, apabila kau kotori istrimu, maka nikah itu batal. Pernikahan kamu batal, kau kembali berzina. Jadi apabila kau esok, kau mengaku sudah menikah, di tengah perjalanan rumah tangga kamu, di tengah perjalanan hidup dan kehidupan kamu, kau kotori lagi, kau makan lagi yang kotor-kotor, maka nikah kamu itu batal. Kau berzina kembali. Paham ini? Aku bukanlah saksi daripada pernikahan kamu. Aku tidak mau menjadi saksi yang nikah kamu itu nikah yang kotor. Di dalam rumah tangga kamu itu, di dalam diri kamu itu, di dalam pernikahan kamu itu, kamu isi dengan kekotoran, kamu isi dengan kemaksiatan, maka tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah, barakah. Tidak ada itu. Aku tidak boleh, aku batal menjadi saksi pernikahan kamu. Paham ini? Jadi yang membatalkan pernikahan kamu itu, yang menjadikan kau kembali berzina adalah diri kamu sendiri. Paham ini? Maka anak kamu juga anak zina, anak kamu juga anak haram. Kau tidak boleh menggauli istri kamu karena kekotoran-kekotoran yang kau buat, yang kau wujudkan di dalam pernikahan kamu itu. Sudah paham ini? Jadi jangan kau tuntut aku di kemudian hari. Jangan kau salahkan aku apabila aku tidak lagi menjadi saksi menikah kamu itu. Tidak ada urusannya.
tidak ada dakwah kepadaku, tidak ada tuntutan esok di kemudian hari apabila kau mengotori pernikahanmu itu, kau mengotori dirimu, kau tidak mau membersihkan, mensucikan dirimu. Bagaimana ini? Nah, ini kau betul mau menikah, kau sungguh-sungguh mau menikah. Apa janji kamu kepada istri kamu? Bagaimana perjanjiannya? Bagaimana sumpahnya? Yang kau benar-benar sungguh-sungguh mau menikahi istri, kau mau membagi, kau mau menyampaikan nikah kepada istrimu. Apa sumpah janjimu? Tidak kawin lagi. Betul itu. Kalau istri kamu mati, istri kamu meninggal, kamu nggak boleh kawin lagi ya. Benar ini? Jadi kau nanti kalau istrimu sakit, istri kamu buruk, istri kamu buta, istri kamu pincang, nggak bisa jalan, kau tinggalkan begitu. Ya, kau laki-laki, suami, apabila istrimu sakit, kau buang istrimu kan? Kau tinggalkan istrimu, kau campakkan istrimu. Lebih baik setan saja yang menjadi saksi pernikahan. Apabila kau mau menikah kepada istrimu, kau memberi nikah ke istrimu, kau tidak boleh menceraikan sampai kapanpun. Bagaimana? Ya. Enggak? Ya. Ingat ya, coba kau lihat dulu perempuanmu ini. Coba kau lihat dulu istri kamu ini. Dekat kamu. Coba dekat. Lihat betul-betul itu istri kamu ke bukan? Pandang istri kamu itu. Pandang dengan kasih sayangmu itu. Jujur kamu kepada istri kamu itu. Kasih dan sayang kamu ke istri kamu. Esok kau sakit, bukan ayah emak kamu yang menolong kamu. Bukan anak kamu yang menolong kamu. Bukan saudara kamu yang menolong kamu. Istri kamu. Sakit kau, istri kamu yang kasih makan, istri kamu yang buatkan obat. Susah dia kalau kamu sakit. Jangan kau jatuhkan tanganmu ke tubuh jasad jasmani istri kamu. Sudah itu, bertobat kamu, menyesal kamu. Jangan kau marah kepadanya. Kalau dia tidak masak, jangan kau buang pinggannya, jangan kau hancurkan dapurnya, jangan kau buang gelas cawannya, jangan. Masak sendiri. Ini kalau perempuan kau tidak masak, kompornya meleduk, kau buang kompornya, dapur gas semua melayang, melambung kau buat, itu kau setan. Tahu setan? Setan itu begitu. Baru sekali istri tidak masak, bubrak semuanya kau buat. Pura-pura tidak pandai masak. Padahal kau boleh masak. Cuma kau egois, pura-pura tidak pandai. Capek cari duit, letih cari duit, cari uang, penat cari duit, cari uang. Hei kau perempuan, aku ni pulang cari duit, kau sampai di rumah kau tidak masak. Istri kurang ajar, istri jahanam. Itulah kau tidak pernah kenal dengan istri. Tidak ada kasih sayang. Nah, nafsumu nafsu binatang, nafsumu nafsu hewan karena kau makan hewan terdengar. Kalau istri tidak mau masak, dia mau berdua-dua dengan kau itu. Disengajanya tidak masak, tahu kau? Supaya kau dekat-dekat sama dia, supaya kau marah. Habis kau marah dibawanya ke dalam kamar kau. Jadi kau ganas kan? Itu sebenarnya. Tapi kau tidak ngerti. Goblok. Kalau istri tidak masak, dia free, dia bebas. Cari warung terdekat, ayo kita makan di tempat warung yang bersih. Bawa traktir istri kamu. Kalau tidak ada, cari teman kamu, tolong masakkan aku, istri aku mau jadi raja. Kan enak, berpikir positif kan? Kalau pulang, bawa makanan yang bersih. Istri kamu menunggu di rumah. Jangan dengkulmu itu aja yang kamu bawa. Istri kamu itu menunggu buah tangan dari kamu. Istri kamu itu suka apa yang kau bawa pulang. Jangan bawa telur aja pulang. Tahu telur busuk kau itu nggak bisa dimakan itu. Tahu telur kau itu yang kau bawa pulang itu nggak boleh dimakan. Paham? Tahu telur kau yang 2 biji itu. Pusaka kau itu, pusaka nenek moyang kau itu. Bawa makanan. Boleh ingat istri kamu. Boleh sayang istri kamu, walaupun sedikit ditunggunya. Beli buah, beli makanan yang bersih. Apabila kau melihat makanan, ingat istri kamu dulu, ingat anak-anak.
Istri juga, sediakan makan yang bersih buat suami kamu. Bantu dia membersihkan, mensucikan. Jadi jangan kau kasih makan yang kotor. Jangan kau kasih penyedap ini, penyedap itu. Masakkan yang enak. Kasih bumbunya yang banyak. Udah siap masak, mandi yang bersih. Jangan ketek kamu bawa bawang merambah. Pingsan suami kamu nanti. Udah masak, gak ingat mandi, gak ingat itu, langsung tidur. Suami kamu cium ketek kamu itu, disangka keenaan, rupanya pingsan. Mabuk dia cium ketek kamu. Itulah kamu gak pandai merawat badan. Begitu juga suami. Kalau istri penat, letih, capek, jangan kau ganggu dia, sabar. Iya, dipijitin istrinya. Sayang. Iya, kasih sayang sama istri kamu. Lihat baiknya. Awas kamu, kalau istri kamu lapor nanti ke yayasan, kau tidak baik, kau tidak sayang kepada istrimu, maka kau dikeluarkan dari risalah perkusikan. Jangan main-main. Ini ketua selalu memantau kau. Ingat ya, hai perempuan, kaum istri, ambil nomor ketua kamu. Sesiapa suami yang tidak sayang kepada istrinya, tidak cinta, tidak kasih kepada istrinya, laporkan kepada ketua. Ketika itu langsung dibuang, diberhentikan. Tanpa ada pemberitahuan. Kau bukan kau bab kesucian karena kau tidak sayang istrimu. Ingat itu. Tidak ada kata ampun maaf kepadamu yang tidak sayang kepada istrinya. Karena istrimu sentiasa bersih, sentiasa suci. Begitu juga sebaliknya. Kepada istri yang tidak mau bersih, kepada istri yang tidak mau suci, jangan kau kasihi istrimu. Jangan kau sayangi istrimu, tinggalkan dia. Karena istrimu itu bukan manusia. Jangan kau mau dengan yang bukan manusia. Jangan kau kasih makan setan. Jangan kau kasih makan manusia yang bersifat binatang. Paham ini? Baik. Bagaimana sumpah janji setia kamu kepada istrimu sebelum istrimu menerima nikah kawin dirimu? Apa sumpah janjimu? Dengan ini saya berasma Winarko berikrar, berjanji, bersumpah kepada istri yang berasma Eni Widayati. Saya berikrar akan senantiasa menyayangi, membimbing, mengajak di dalam kebersihan dan kesucian. Saya berikrar, berjanji, bersumpah akan senantiasa menafkahi lahir maupun batin. Saya berikrar, berjanji, bersumpah kepada istri yang berasma Eni Widayati akan senantiasa membimbing, mengajak ke dalam kebersihan dan kesucian. Dan saya akan mengayomi, saya akan melindungi sekuat kemampuan diri ini. Silakan, sebelahnya, monggo. Itu ketua kamu saja bersumpah janji ikrar begitu. Bagaimana? Saya Selamat Lasmono menikahi istri saya Aniwati dalam suka dan duka, baik kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Saya selalu membimbing dalam bab kesucian. Silakan, sebelahnya. Saya yang berasma Dai bersumpah berjanji senantiasa menyayangi istri saya. Saya bersumpah dan berjanji melindungi istri saya, dan saya berjanji Mencintai istri saya, mencintai, menyayangi, mengasihi, menyayangi kepada istri saya. Tidak istri orang lain. Tidak istri orang lain. Terima kasih. Ayo terus, silakan. Ayo, semua harus bersumpah berjanji. Baru aku mau jadi saksi. Kalau kau tidak mau bersumpah, saya yang cinta setia kepada istrimu, aku tidak pernah mau jadi saksi. Saya berasma Aceh Juara,
saya bersumpah kepada istri saya yang bernama Siti Julaiha akan selalu menjaga dan Dekat mic-nya. Kamu akan selalu sengaja menjaga dan memperhatikan istri saya, dan suka maupun duka itu aja. Tuh, sedikit kali. Korupsi kau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berasma Muhammad Sardi Firdaus. Saya bersumpah pada istri saya tanggung jawab dunia akhirat. Saya bersumpah pada istri saya bernama Mutmairah Haryani, melindungi, mencintai, mengasihi, menyayangi, duit kasih semua. Oh, iya, cinta selamanya dunia akhirat. Ya, duit serahkan semua. Ya namanya cinta. Kalau nggak ngasih semua itu nggak cintain. Awas kalian. Aku dengar ini. Saya yang bernama Pepi Fahrufi Indrajaya berjanji pada Aisyah Sufianti untuk selalu mencintai, menyayangi, dan selalu mendampingi, baik suka maupun duka. Akan mencukupi sandang papan pangan. Semuanya. Duit serahkan semua. Duit diserahkan semua. Nggak boleh korupsi. Tidak boleh korupsi. Nah, ini jangan main-main ya. Sampai nanti kalau nanti istrinya lapor, awas. Namanya juga cinta, iya kan? Hah? Namanya cinta itu ya sepenuhnya. Ya, ayo selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Saya yang berasma Ahmad Guntur akan berjanji bersumpah setia hidup semati dan bertanggung jawab dan selalu menyayangi, mengasihi suka dan dukanya pada istri saya yang bernama Arini Sakiati. Sakit dan senang. Kaya miskin. Walaupun kau buruk. Walaupun kau susah. Aku tetap cinta kepadamu. Aku akan selalu mencintaimu. Tidak mencintai istri orang lain. Tidak selingkuh. Dan tidak selingkuh. Duit serahkan semuanya. Tidak boleh korupsi. Ingat kau ya. Ingat dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang berasma Sahron berikrar bersumpah pada istri saya yang berasma Khotimah, saya akan mencintai dunia akhirat, juga akan membimbing dunia akhirat, juga akan setia dunia akhirat. Terima kasih yang mulia. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang berasma Ajis Januar Amirullah berjanji bersumpah kepada Nur Hasanah dengan setia melindungi, mencintai, menyayangi, mengasihi, dan membimbing selalu dalam bab kesucian ini. Terima kasih Guru. Terus, lanjutnya. Ayo, ngomong yang keras ya, Kau jangan pura-pura tidak ada suara ya. Semua harus dengar, semua bersaksi. Kau jangan main-main, ini bukan main-main ya. Ini direkam ini. Besok kalau terjadi masalah kepada diri kamu, ini rekaman dibuka. Buka suara kamu itu. Yang tegas kalau bersumpah. Jangan main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Ahmad Zaini akan berikrar pada istri saya yang bernama Irmawati selalu menjalankan risalah bab kesucian dan melindungi, mencintai, mengasihi, menyayangi. Mana selanjutnya? Ayo, kasihkan sebelah mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ismadiono. Mohon izin ketua dan mohon diteburu. Pada saat ini, diri ini akan menikahi seorang perempuan yang bernama Ismatul Adawiyah binti Suyuti. Dengan ikrar sebelumnya bahwa diri ini akan selalu mencintai dan menyayangi seorang perempuan yang akan saya nikahi dengan bimbingan selalu dari bab risalah kesucian yang selalu mengingatkan, membimbing istri saya seumur hidup sampai dunia akhirat, mencintai, menyayangi, dan tidak akan mengawini, menikahi orang lain, bahkan siapapun yang saya cintai hanyalah istri saya nantinya yang bernama Ismatul Adawiyah. Duit serahkan semua. Ayo. Duit
Iya. Duit Serahkan akan semua. saya serahkan Semua. semuanya, tapi harus ada sisa. Oh, korupsi itu korupsi. Tidak berkorupsi. Tidak berkorupsi. Ya, serahkan lagi sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang berasma Suwandi Ahmad Berdati bersumpah berjanji kepada Zulkiflawati untuk selalu menyayangi, mencintai, menjaga sepenuh hati dunia akhirat sampai akhir hayat kami, dan selalu menjaga dan membimbing dalam risalah kesucian sampai selamanya. Terima kasih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang berasma Chandra Wijaya Kusuma akan berikrar berjanji akan setia membimbing, menafkahi, mencintai istri saya yang bernama Anita Sylvia Dewi sampai akhir hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang berasma Khairul Mukminin berjanji setia kepada istri saya Istiana Hadianti, berjanji untuk mengasihi, menyayangi, mencintai dunia dan akhirat sampai akhirat. Kami berdua agar senantiasa menjalankan risalah bab kesucian, menjaga jiwa dan raganya, setia mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan. Tidak selingkuh. Tidak selingkuh. Duit serahkan semua. Duit serahkan semua kepada istri. Tidak korupsi. Tidak korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bernama Andi Ardiansah dengan ini berikrar berjanji untuk istri saya yang bernama Dwi Sulistiawati bersumpah janji di hadapan yang mulia Guru Ahmad Minallah Muhammad Aminullah Hadi Al-Kafi Akhirat untuk senantiasa menjaga kesucian dalam risalah bimbingan bab kesucian, senantiasa menyayangi, mencintai, melindungi dan bertanggung jawab dalam dunia akhirat. Duit sudah diserahkan semua Guru. Alhamdulillah. Itu baru kaum bab kesucian. Sayang istri itu serahkan segala-galanya. Ya, semuanya serahkan. Harta suami, harta istri. Duit suami, duit istri. Harta istri bukan harta suami. Duit istri bukan duit suami. Paham itu? Silakan. Saya yang bernama Asma Nur Hidayat, dengan ini saya bersumpah dan berjanji selalu menyayangi. Lihat istrinya, lihat istri kamu, jangan lihat ke bawah. Mengasihi. Dengar itu istrinya. Dan selalu mencintai dan menjaga kesucian dan kehormatan dan memberikan kebahagiaan sampai di akhir penghujung. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Duit? Alhamdulillah sudah saya serahkan semua. Tidak boleh korupsi ya. Tidak boleh selingkuh. Boleh selingkuh. Tidak boleh bercerai. Boleh bercerai. Jangan kau ceraikan istrimu. Akan diceraikan. Selagi ianya bersih, selagi ianya suci. Selagi ianya bersih, selagi ianya suci. Ayo, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bernama Imran bersumpah janji. Lihat istrinya, lihat istri kamu itu, pandang suami kamu, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bernama Ainur Rasid bersumpah janji kepada istri saya yang bernama Jumiati untuk selalu mencintai, mengasihi, dan menyayangi selama-lamanya di atas jalan kesucian. Ya, silakan. Saya yang bernama Samuji bin Kasmo. Saya berjanji dan bersumpah dengan istri yang akan saya nikahi yang bernama Nur Hasanah binti Samuri. Saya bersumpah dan berjanji untuk selalu mencintainya, membimbingnya, menyayanginya, menerima
segala kurang dan kelebihan, jawab, bertanggung jawab, mengayomi, mengasihi, menyayangi, dunia akhirat, dunia akhirat, tidak selingkuh, tidak marah-marah, tidak marah-marah, kalau tidak masak, masak sendiri, kalau tidak masak, masak sendiri, kalau tidak mau tidur, tidur sendiri, kalau tidak mau tidur, tidur sendiri, cuci sendiri, cuci sendiri, akan selalu mencintai dan akan membimbing tidak pernah menceraikannya, tidak pernah menceraikannya selagi ianya bersih dan suci. Selagi ianya bersih dan suci. Duit serahkan semua. Duit serahkan semua. Alhamdulillah sudah, dan akan selalu mencintai, menjadi pasangan yang abadi dalam keabadian selama-lamanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad al-hadi al-khafi akhirat. Ayo dekat kamu dengan suami kamu, istri kamu. Lihat istri kamu tuh dekat. Kau tidak boleh lagi berpisah. Kau tidak lagi boleh makan yang kotor. Kau tidak akan bercerai selamanya. Satu untuk selamanya, setia untuk selamanya, dalam bersih dan suci. Kau tidak akan binasa. Kau tidak akan berpisah. Satu untuk selamanya. Satu kembali kedua-duanya. Satu selamat kedua-duanya. Satu ke surga kedua-duanya. Jangan kau tinggalkan istrimu. Jangan kau sakiti istrimu. Jangan kau zalimi istrimu. Sesungguhnya istrimu adalah pakaianmu. Bersihkanlah pakaianmu. Sucikanlah pakaianmu. Menjadikan dirimu bersih. Menjadikan dirimu suci. Bagusnya, cantiknya, gagahnya seorang suami itu memakai pakaian yang bersih, yang suci. Buruk kau apabila buruk istri. Baik dirimu karena baik istrimu. Dirimu adalah cermin dari istrimu. Istrimu adalah cermin dari kau suami. Bertanggung jawab di dunia akhirat. Membimbing, mengasihi di dalam risalah bab suci. Membawa serta di dalam bab bersih. Keluarga yang bersih, yang suci. Di tempat yang bersih, yang suci. Maka kau kembali asma suci, af'al suci, sifat suci. Diri zat yang sentiasa setia suci, lagi maha suci. Mengasihi, menyayangi, meridai, suka, kenal kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Lagi sentiasa disaksikan kesuciannya. Maka daripada itu, wahai anak cucu Adam, wahai jamaah Islamiyah, wahai jamaah Sufiyah, wahai jamaah Hasulah Awas, keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, Nur Mutiara Mutmainnah, sentiasalah kau diri yang sentiasa membersihkan, mensucikan diri. Maka daripada itu, kepada engkau suami, sebutlah, ikrarlah, saksilah, lafazkanlah dalam kesucian pandangan, kesucian pendengaran, kesucian pikiran, hati, perasaan dengan kalimatul haq. A'udzu billahi bismillah, inna lillahi wa inna lillahi illa Allah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا سلام سلمنا بحق محمد، برحمات محمد، بهداية محمد، بشفاعة محمد على أمة واحدة، أمة الصوفية، أمة جماعة إسلامية، أمة نور مutiara معرفة الله إلى نور مutiara مطمئنة إلى يوم القيامة. Kepada kau suami, genggamlah
peganglah, berikanlah istri kamu nikah yang sebenar-benar menikah. Nikah yang di dalamnya bersih dan suci, rumah tangga yang di dalamnya bersih dan suci. Jangan kau masukkan ke dalam dirimu yang bukan yang bersih, yang bukan yang suci. Jangan kau masukkan lagi ke dirimu yang kotor. Jangan kau masukkan lagi di dalam rumah tanggamu yang kotor. Jangan kau masukkan lagi yang haram. Jangan kau makan yang haram. Jangan kau dekati yang haram. Maka lafazkanlah kalimatul haq dengan kesucian dirimu, kesucian hatimu, kesucian rasamu. Barulah kau sah sebenar-benarnya. Boleh? Ya. Baik, laki-laki bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Istri, perempuan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Suami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Istri, wa ala alihi Sayyidina walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malam ini aku bersaksi, pada masa ini aku bersaksi kepada sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya, tidak lagi ia mengotori dirinya. Aku bersaksi atas dirinya yang sentiasa bersih, sentiasa suci. Pada masa ini, aku bersaksi di hadapanku dua insan yang sentiasa bersih, sentiasa suci. Meletakkan, memberikan atas diri yang bersih, diri yang suci. Menikah as-sunnah Muhammad Rasulullah. Barakallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Al-Hadi al-Kahfi akhirah. بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب